Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, pada hari ini saya akan menyampaikan dengan tema ketinggian Al-Quran Karim merupakan kunci intan berlian umat manusia. Al-Quran Karim sebagai petunjuk kita dan pedoman kita dan juga kebahagiaan kita. Allah Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab sucinya bagi insan. Kitab-kitab suci tersebut diturunkan melalui para utusannya, para nabi dan rasulnya. Di dalam kitab-kitab tersebut diterangkan macam-macam amalan yang disukai dan amalan-amalan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita wajib percaya kepada semua kitab suci tersebut. Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang sempurna dan terakhir bagi insan. Sesudah Al-Quran turun, semua kitab-kitab yang lain telah dimansukkan. Sudah seharusnya kita sebagai orang Islam, apalagi sebagai Muslim Ahmadi sejati, untuk mencurahkan segala daya upaya, berikhtiar dan berdoa guna mempelajari Al-Quran yang mulia dan menyingkap rahasia-rahasia ketinggiannya, serta merupakan kewajiban bagi setiap orang mukmin dan mukminat untuk menggali khazanah keilmuan dan marifat Al-Quran. Merupakan suatu keyakinan dan keimanan kita yang pasti bahwa ketinggian Al-Quran adalah kitab yang tiada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan tidak ada kekurangan yang menodai kesempurnaannya. Ketinggian Al-Quran merupakan ruh bagi umat Islam yang padanya bertumpu 10K. Apa itu 10K? 10K yaitu kehidupan, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, keberkatan, keluhuran, keridhaan, kesucian, kemuliaan, dan keagungan bagi kita sebagai insan yang doib atau manusia yang lemah. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Artinya adalah, dan demikianlah kami telah mewahyukan kepada engkau ruh, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Quran Surah Asy-Syura Surah 42 ayat 53 yang dihitung dengan basmalah. Al-Quran
di sini disebut dengan ruh, napas kehidupan. Sebab dengan perantaraannya bangsa yang telah mati, keadaan akhlak dan kerohaniannya mendapatkan kehidupan yang baru. Ayat ini juga menerangkan bahwa Al-Quran merupakan ruh yang menjadi penentu hidupnya raga tubuh kita, menggerakkan pikiran kita, dan menyuburkan hati kita. Demikian pula pengaruhnya akan memancar dalam realita kehidupan seorang insan. Umat Islam tanpa pancaran ketinggian Al-Quran adalah umat yang mati. Tiada kehidupan padanya, tiada berharga dan tak nilainya sedikit pun juga. Dan tak ada nilainya sedikit pun juga. Dengan diturunkan Al-Quran, maka terjadi perubahan yang menggetarkan di atas permukaan bumi. Inilah merupakan ketinggian Al-Quran yang luar biasa. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, ketinggian Al-Quran tergambar dalam pemeliharaan dan penjagaan ilahi. Tidak diragukan lagi bahwa ketinggian Al-Quran itu merupakan unsur yang mulia dan agung, karena merupakan kitabullah dan juga kalamullah ilahi. Sehingga Allah Ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala sendiri yang menurunkan Al-Quran itu, dan Allah pula yang menjamin pemeliharaan dan keutuhannya. Quran Surah Al-Hijr, Surah 15, ayat yang ke-10. Dalam keadaan dan kondisi yang terus berjalan dari dahulu, sekarang, dan masa-masa yang akan datang, bahwa bagaimana ketinggian Al-Quran yang mulia dan agung itu akan dijaga atau dipelihara oleh Ilahi yang Maha Kuasa. Hal ini bisa kita melihatnya dari 3 dimensi, yaitu yang pertama, kitab suci Al-Quran Karim sajalah yang orisinil, tak ada satu titik yang berubah. Hal ini berbeda dengan kitab lainnya. Al-Quran ditetapkan sebagai undang-undang untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Dengan pembawanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai khataman nabiyyin, diangkat menjadi utusan Allah Ta'ala untuk segenap manusia di seluruh dunia ini. Al-Quran Karimlah satu-satunya kitab samawi otentik dan orisinil, terjaga dan terpelihara secara utuh untuk selamanya. Semenjak ayat-ayat pertama sampai ayat terakhir dicatat dan dihafal oleh sebagian besar sahabat radhiyallahu anhum dan pengikut umat Islam, sehingga lawan-lawan pun mengakui bahwa Al-Quran Karim itu satu-satunya kitab agama yang utuh, karena layak menjadi undang-undang permanen untuk seluruh umat manusia. Karena Al-Quran itu memiliki banyak kelebihan, antara lain, sejak detik-detik Al-Quran Karim diturunkan, maka langsung dicatat dan dihafal oleh ratusan, bahkan ribuan, jutaan orang di dunia ini. Ini salah satu ketinggian dan keutuhan Al-Quran yang tak ada taranya dan tidak ada bandingannya. Yang kedua, pemeliharaan Al-Quran dengan cara menghafal ayat-ayat Al-Quran.
tatkala Al-Quran diturunkan oleh Ilahi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menghafal, dan sejumlah sahabat radhiyallahu anhum yang termasyhur juga telah menghafal Al-Quran di luar kepala. Bahkan guna meningkatkan kegemaran orang-orang menghafal Al-Quran, dan umat dapat menghafal Al-Quran dengan mudah dan benar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menunjuk 4 orang guru yang biasa membaca Al-Quran di luar kepala di bawah penilikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mengajarkan orang-orang lain untuk mengajar Al-Quran. Keempat orang guru tersebut adalah, yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Salim Maula bin Hudifah, yang ketiga Ma'ad bin Jabal, dan yang keempat adalah Ubay ibnu Ka'ab. Hazrat Khalifatul Masih Salis, Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahmatullah alaihi juga telah hafiz Quran. Beliau meraih gelar BA dari Universitas Punjab dan gelar MA dari Universitas Oxford. Beliau di bawah pengawasan Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu telah menghafal Al-Quran sebelum melanjutkan pelajaran pada sekolah umum. Lalu di Kadian, seorang dokter telah menghafalkan Al-Quran dalam waktu 4 bulan. Hayahanda Chaudhry Jafarul Khan berhasil menghafal Al-Quran dalam beberapa bulan saja. Setelah usia 50 tahun, Hafiz Ghulam Muhammad, bekas mubalik Jamaat Mauritius, telah menghafal Al-Quran dalam jangka waktu 3 bulan. Lalu Munsi Muhammad Jamaluddin Khan selama beberapa tahun menjabat menteri di negara bagian Bhopal. Beliau juga telah hafiz Quran dalam waktu 1 bulan. Jemaat Ahmadiyah Indonesia pun di kampus Mubarak telah mempunyai madrasah hafiz Quran perdana, kelas tahfizul Quran, dengan dosen Maulana Nasir Ahmad yang telah menjadi hafiz Quran. Setiap tahunnya para hafiz Quran tamat dari madrasah hafiz Quran tersebut. Al-Quran adalah kitab samawi yang paling banyak dibaca di dunia ini. Ratusan juta umat Islam yang setiap hari membacanya berulang-ulang tanpa henti dan tak pernah alpa siang ataupun malam. Membaca Al-Quran baik dengan suara keras maupun dengan suara terpendam atau suara kecil. Anehnya, kebanyakan orang-orang Islam itu tidak memahami bahasa Arab, tetapi tidak bisa diam tanpa membaca Al-Quran Karim setiap saat. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, begitu asik dan rindu terhadap bacaannya, yang walaupun dia tidak paham artinya. Adakah pengikut agama lain seperti ini? Jawab tegasnya, tidak ada. Mengapa demikian? Karena hanya Al-Quran yang dijamin oleh Tuhan untuk dipelihara dan membuat orang senang serta asik membacanya. Sebagaimana arti Al-Quran sendiri, yakni Al-Quran adalah isim masdar yang berasal dari kata qoro'a, artinya mengumpulkan barang-barang menjadi satu, dan juga ialah sesuatu yang dibaca, dikaji, diulang-ulang. Dan secara fakta bahwa Al-Quran merupakan kitab yang selalu dibaca secara luas,
diperdengarkan setiap saat, dipelajari di mana-mana. Al-Quran dibaca dan dipelajari sesuai dengan aslinya, yaitu dari apa yang telah diwahyukan, sehingga karunia ilahi selalu ada pada Al-Quran. Membaca Al-Quran dijamin tidak akan pernah overdosis. Tatkala kita kebanyakan makan, kita akan mulas, mual. Tatkala kita akan kelebihan minum, kita akan kembung. Tetapi dengan kita membaca banyak Al-Quran, kita akan menjadi Muslim yang sejati, Ahmadi yang tangguh. Yang ketiga adalah pemeliharaan Al-Quran dengan mengutus orang-orang pilihan ilahi. Pemeliharaan atau penjagaan Al-Quran tidak saja berarti memelihara keutuhan teksnya, bacaannya. Bahkan dari waktu ke waktu, Allah Ta'ala akan mengirimkan pewaris atau akan selalu didatangkan wakil-wakil Rasulullah SAW, di mana mereka ini memperoleh berkat kerasulan sebagai pantulan refleksi wujud beliau sallallahu alaihi wasallam. Di zaman akhir ini, beliaulah Hadrat Masih Maud alaihissalam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Masih dan Mahdi. Sultan Ahmad mengatakan, aku sungguh yakin bahwa pada tahun-tahun itu Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menamatkan Al-Quran 10.000 kali, yaitu pada tahun 1881. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, ketinggian Al-Quran yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Membaca Al-Quran dan mempelajari serta mengamalkannya adalah wajib bagi orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat dalam hadis-hadis yang menasihatkan dan menunjukkan betapa luar biasanya kemuliaan dan keagungan Al-Quran, yakni 1. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. 2. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum melalui kitab ini, yakni Al-Quran, dan merendahkan yang lain. Bacalah Al-Quran, karena ia pada hari kiamat nanti akan datang untuk memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. 3. Sesungguhnya orang yang di mulutnya tidak ada sedikit pun atau mempelajari Al-Quran bagaikan atau seperti rumah yang kosong. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah Ta'ala, mereka membaca kitabullah Al-Quran dan saling mengajarkannya di antara mereka, kecuali turun di tengah-tengah mereka ketentraman, dinaungi rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah Ta'ala menyebut-nyebut mereka kepada siapa yang berada di sisinya. Hadis riwayat Abu Daud. 5. Barang siapa membaca Al-Quran dan beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota pada hari pengadilan, yang sinarannya lebih terang daripada cahaya matahari. Sekiranya
matahari itu berada di dalam rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Ahmad. 6. Bacalah Al-Quran, apa-apa yang dapat menyatukan hati kalian. Namun, jika kalian berselisih, maka luruskanlah darinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Lalu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati manusia juga dapat disepuh seperti emas, yakni halnya emas, besi sudah berkarat dapat disepuh atau dibersihkan sampai cemerlang. Seseorang bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara bagaimana hati dapat disepuh atau dibersihkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah kematian sebanyak-banyaknya dan banyaklah membaca Al-Quran Karim. Demikianlah nasihat Rasulullah SAW tentang Al-Quran, mengandung banyak hikmah dan nasihat untuk memotivasi kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Wajib membacanya, hendaknya menghafal dan harus mengamalkan Al-Quran Karim nan azim. Mengapa kita harus melaksanakan ini semua? Karena ketinggian Al-Quran merupakan kitab yang sangat mulia dan agung, menuntun kita kepada kejayaan dan kemenangan yang tidak dapat ditandingi oleh kitab-kitab manapun. Bahkan orang-orang kafir pun begitu paham dengan ketinggian Al-Quran, sehingga secara gamblang Allah Ta'ala mengungkapkan akan pengakuan mereka, yakni orang-orang kafir, agar bisa mengalahkan umat Islam secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa qala alladhina kafaru la tasma'u lihadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taglibun. Artinya, dan berkata orang-orang yang ingkar, janganlah kamu mendengarkan Al-Quran ini, melainkan berbuat gaduhlah pada waktu pembacaannya, supaya kamu menang. Quran Surah Hamim Sajdah, Surat 41 ayat 27 yang dihitung dengan basmalah. Dari Abu Ubaidah Maliki radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, hai ahli Quran, janganlah tidur sebelum kalian membaca Al-Quran, dan lakukanlah tilawah Al-Quran siang dan malam, sebagaimana seharusnya tilawat itu dilakukan. Sebarkanlah ajarannya dan bacalah dia dengan suara yang merdu, dan renungkanlah selalu apa pokok atau inti ajaran yang terkandung di dalamnya, supaya kalian mendapatkan kejayaan. Bahkan Ilahi telah memerintahkan pada orang-orang muslim dan muslimat, jika Al-Quran sedang dibacakan, maka kita harus mendengarkannya. Sebagaimana firman-Nya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, dan apabila Al-Quran dibacakan, maka hendaklah kamu mendengarkannya dan diamlah agar kamu dikasihi. Quran Surah Al-A'raf, Surat 7, ayat 205. Sebagai jawaban kepada permintaan mereka akan tanda-tanda yang baru, orang-orang kafir di sini disuruh mendengarkan Al-Quran dengan seksama,
sebab Al-Quran itu mengandung tanda-tanda dan bukti-bukti keterangan yang lebih cukup. Saya juga teringat tatkala Hadrat Khalifatul Masih Halamis Ayatollah bin Arsyil Aziz di dalam sebuah khutbah beliau telah bersabda, setiap orang Ahmadi harus menaruh rasa hormat terhadap Al-Quran dan harus juga menanamkan perasaan hormat demikian di dalam hati anak-anak mereka. Banyak orang yang bersikap lalai tidak menaruh perhatian apabila tilawah Al-Quran sedang dikumandangkan melalui TV. Kadangkala televisi tengah dilakukan tilawah Al-Quran, sedangkan orang-orang yang duduk di sampingnya sibuk bercakap-cakap dan mereka tidak menaruh hormat kepadanya. Apabila tilawah Al-Quran sedang dikumandangkan di televisi, percakapan harus dihentikan. Dan jika percakapan itu begitu penting untuk dilanjutkan, maka matikanlah TV atau TV harus dipadamkan. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selanjutnya adalah ketinggian Al-Quran yang dituntun oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam akan saya sampaikan. Al-Quran harus dibaca secara benar dengan tekun dan secara dawam sambil merenungkan apa yang dimaksud dengan firman Tuhan di dalamnya. Jika Al-Quran ini tidak dibaca dengan penuh perhatian yang sungguh-sungguh dan tidak diresapi betul apa maksudnya, maka bagaimanapun hebatnya petunjuk daripadanya tidak akan bisa diperoleh, dan antara perkara yang benar dan dusta tidak bisa dibedakan. Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi, pendiri Ahmadiyah, telah mengatakan, 1. Janganlah kalian meninggalkan Al-Quran seperti barang yang telah ditinggalkan, sebab di dalamnya lah terdapat kehidupan bagi kalian. Jangan hanya sekedar membaca dengan lantang, namun ia harus dibaca dengan tekun sambil memahami dan meresapi ajarannya, serta berusaha untuk mengamalkannya. Jika tidak, kalian akan menjadi seperti murda. Apa itu murda? Murda adalah manusia yang sudah mati, tidak bernyawa. Barang siapa yang menghormati kitab suci Al-Quran, ia akan mendapat kehormatan di langit. Barang siapa yang mendahulukan Al-Quran dari yang lainnya, dia akan ditempatkan paling depan di langit. Yang kedua, jika kita tidak berusaha menampilkan ajaran Al-Quran ini dengan perkataan dan dengan amalan, maka akan berarti bahwa Al-Quran ini seperti benda yang telah ditinggalkan. Keadaan seperti itu telah difirmankan Tuhan sebelumnya sebagai peringatan berupa nubuatan, yaitu firman-Nya adalah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumin tahudu hadzal qur'ana mahjura. Artinya, dan Rasul itu akan berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah memperlakukan Al-Quran ini sebagai benda yang telah ditinggalkan. Kaumku membacanya tetapi tidak mengamalkan hukum-hukumnya. Quran Surah Al-Furqan Surah 25 ayat 31. Hal ini merupakan perkara yang sangat serius yang harus dipikirkan oleh setiap mukmin yang sejati. Apalagi kita sebagai Ahmadi, yang mana Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada kita untuk beriman kepada imam zaman agar kita berusaha menerapkan keindahan ajaran-ajaran Al-Quran yang mulia dan agung ini pada diri kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan kekuatan kepada kita
untuk menegakkan ketinggian Al-Quran di muka bumi ini, dan berusaha keras untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan mengamalkan hukum-hukum dan ajaran-ajarannya setiap hari di dalam kehidupan kita, berarti kita terselamat dari perbuatan meninggalkan Al-Quran ini. Dan keimanan kita akan dapat mencapai peringkat yang sempurna, insyaallah ta'ala. Yang ketiga, beliau mengatakan orang-orang zaman sekarang ini membaca Al-Quran, akan tetapi mereka membacanya seperti seekor burung beo, tanpa mempunyai pengertian apa-apa sedikit pun. Atau seperti seorang pandit Hindu membaca jampi-jampi dengan lantang, sambil memejamkan mata dan menggoyang-goyangkan kepala, namun dia sendiri tidak memahami apa yang dibacanya itu. Dan yang mendengar pun tidak mengetahui apa maksud yang dibacanya tersebut. Demikian jugalah cara orang-orang Islam membaca Al-Quran. Setiap hari membacanya 1 atau 2 juz, namun tidak mengetahui sama sekali apa arti dan maksudnya ayat-ayat yang telah dia baca itu. Sekalipun ia membaca dengan cara bacaan yang baik dan melafazkan huruf qaf dan huruf ain dengan fasih sekali. Memang membaca Al-Quran dengan suara dan makhraj yang baik serta merdu juga suatu amalan yang baik. Namun tujuan membaca Al-Quran yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan rahasia dan ma'rifatnya, pengetahuannya, supaya dengan membacanya itu mendapat perubahan dalam diri si pembacanya. Ingatlah selalu bahwa di dalam Al-Quran terdapat falsafah yang sangat unik dan menakjubkan. Di dalamnya terdapat sebuah nizam yang tidak dapat diperkirakan ketinggiannya selama nizam dan tertib Al-Quran itu tidak diperhatikan dan dihargai dengan sesungguh-sungguhnya, tidak direnungkan dengan cermat. Dengan demikian, tujuan dan maksud tilawah Al-Quran pun tidak dapat dikatakan menjadi sempurna. Maka itulah maksud dan tujuan daripada pembacaan Al-Quran dengan bacaan yang sebenarnya yang telah diterangkan oleh Hazrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam dengan jelas sekali. Maka jika ini telah dilaksanakan, barulah rahasia dan ma'rifat yang terkandung di dalam kalam suci yang telah Tuhan turunkan kepada Rasulullah SAW akan mampu dipahami. Sebab untuk memahami kalam suci Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sangatlah diperlukan seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Selanjutnya yang keempat, beliau mengatakan, Al-Quran adalah sebuah kitab yang paripurna, kumpulan berbagai macam ilmu pengetahuan. Namun tidak semestinya ilmu Al-Quran itu akan terbuka semuanya dalam satu masa atau satu waktu. Ilmunya akan jahir sesuai dengan keperluan dan tuntutan zaman. Bila mana timbul masalah yang menyulitkan, ilmu Al-Quran dibukakan oleh Allah Ta'ala untuk memecahkannya melalui hamba-hamba pilihannya yang telah disucikan sesuai dengan keadaan zaman tersebut. Itulah sebabnya untuk memecahkan kesulitan itu, sesuai dengan keperluan zaman, Allah Ta'ala selalu mengutus guru rohani ke dunia guna kemuliaan dan ketinggian Al-Quran Karim. Ringkasnya adalah, dari aspek manapun kalian melihat, akan tampak dari aspek itu kehebatan Al-Quran Syarif serta terbukti kemukjizatannya.
Itulah sebabnya Al-Quran Syarif tidak meminta contoh terhadap suatu perkara khusus tertentu saja, melainkan contoh itu diminta terbuka secara umum. Yakni, dari aspek manapun yang kalian inginkan, tandingilah Al-Quran. Tidak peduli adakah itu dari segi falsafah dan balaghahnya, dari segi makna dan kandungannya, dari segi ajaran, dari segi nubuatan-nubuatan, serta aspek gaib yang terdapat di dalam Al-Quran Syarif. Ringkasnya, singkatnya, dalam corak apapun kalian mencermatinya, yang ada adalah mukjizat. Hal ini bisa kita lihat di dalam Malfuzat jilid 3 halaman 36 sampai dengan 37. Yang kelima, Al-Quran bukan saja tak tertandingi karena keindahan komposisinya, tetapi tak tertandingi juga karena semua klaim ketinggian yang meliputinya. Dan itu adalah kebenaran. Apa saja yang berasal dari ilahi, keunikannya tidak saja karena satu kualitas, tetapi karena semua kualitasnya. Mereka yang tidak menerima Al-Quran sebagai kebenaran dan wawasan abadi yang komprehensif, maka ia tidak menghargai Al-Quran sebagaimana seharusnya ia hargai. Hal ini bisa kita lihat di dalam Karamatus Shadiqin Rohani Zain volume 7 halaman 60 sampai dengan 62. Yang keenam, beliau mengatakan Al-Quran Syarif adalah suatu mukjizat yang contoh sepertinya belum pernah ada di masa awal maupun di masa akhir. Pintu karunia dan berkat-berkatnya senantiasa terbuka. Dan Al-Quran itu di setiap zaman tetap zahir serta bercahaya seperti ketika di masa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malfuzat jilid 3 halaman 57. Yang ketujuh, aku berkata dengan sesungguhnya bahwa barang siapa mengabaikan suatu perintah sekecil-kecilnya di antara sejumlah 700 perintah Al-Quran, berarti ia menutup pintu keselamatan bagi dirinya dengan tangannya sendiri. Yang kedelapan, beliau mengatakan Al-Quran dapat membuat seseorang menjadi insan suci dalam jangka waktu 1 minggu. Yang kesembilan, jika masalah pokok ini, yakni mencintai dan membaca Al-Quran tidak diindahkan atau tidak dihiraukan, maka semua amal akan sia-sia belaka. Masih banyak lagi ya, ungkapan-ungkapan tentang Al-Quran dari Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi pendiri Ahmadiyah. Namun ya, itu kita cukupkan. Selanjutnya Hadrat Khalifatul Masih keempat rahmatullah alaihi pernah bersabda, hendaknya semua anggota jamaah rajin membaca Al-Quran beserta terjemahannya. Jangan sampai ada yang tidak membaca Al-Quran setiap hari, kecuali bagi yang sedang ada halangan syariat. Saya ulangi, hendaknya semua anggota jamaah rajin membaca Al-Quran beserta terjemahannya. Jangan sampai ada yang tidak membaca Al-Quran setiap hari, kecuali bagi yang sedang ada halangan syariat. Lebih baik tidak sarapan pagi daripada tidak membaca Al-Quran dan menelaah Al-Quran. Jika kalian boleh tidak sarapan pagi, akan tetapi membaca Al-Quran sebelum berangkat sekolah harus dikerjakan dan terjemahannya harus dibaca dan dipelajari. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, juga para anak-anak kita yang masih pelajar. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, ketinggian Al-Quran merupakan kunci intan berlian umat manusia, yang mana Al-Quran itu
tarbiyat dan hiasan kalbu. Sungguh suatu kebahagiaan dan merupakan kenikmatan yang besar kita memiliki Al-Quran Karim. Selain menjadi ibadah dalam membacanya, bacaannya memberikan pengaruh besar bagi kehidupan jasmani dan rohani kita. Orang dunia mengatakan mendengarkan musik dapat mempengaruhi kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi seseorang. Namun, jika kita mendengarkan bacaan Al-Quran Karim, Al-Quran Syarif, lebih dari itu, selain mempengaruhi daripada kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi, membaca Al-Quran juga mempengaruhi kecerdasan spiritual kita. Insya Allah. Allahu Akbar. Ketinggian Al-Quran dipandang dari sudut manapun tetap memancarkan daripada nur, tetap memberikan sinar. Oleh karena itu, sebagai orang Islam yang hakiki, marilah dengan tulus ikhlas dan tawakal kita terima Al-Quran sebagai kitab suci hingga hari kiamat, hari akhir, dengan cara melaksanakan 5M. Apa itu 5M? 5M adalah 1. Kita membaca, 2. Kita mengartikan, 3. Kita mengkaji, 4. Kita memahami, 5. Kita mengamalkan Al-Quran Syarif. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, terakhir saya akan sampaikan untayan indah nan elok dari pendiri Ahmadiyah berkenaan dengan ketinggian Al-Quran nan ajib. Yakni, wahai anak-anakku sayang, simaklah. Wahai anak-anakku sayang, simaklah. Tak mungkin manusia bersua kebenaran tanpa jasa Al-Quran. Cahaya setiap manusia memenuhi kalbu, membuat relung dada suci bersih. Betapa caranya harus aku jelaskan sifat-sifatnya. Tengoklah, ia bercahaya laksana sang surya. Betapa manusia dapat mengingkarinya. Seluruh firman-Nya adalah samudra hikmah, memberi minum berpiala-piala air cinta ilahi, obat penawar bagi insan-insan menderita. Dialah tanda dari Tuhan dan membawa kepada Tuhan. Kami dapati Dia mentari penyuluh. Kami saksikan Dia satu-satunya penawar hati. Apapun yang mereka katakan dalam mengingkarinya, ucapan mereka itu kosong belaka. Ucapan mereka itu kosong belaka. Hal ini dikutip dari Rohani Khazain, jilid 1, tahun di dalam Barain Ahmadiyah bagian yang kedua, halaman 269 pada catatan kakinya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga ilahi menganugerahkan taufik kepada kita semua untuk meraih keridhoannya melalui kitab suci Al-Quran Karim ini. Dan semoga kita juga mampu membimbing anak-anak kita, generasi keturunan kita, untuk memahami ketinggian dan keindahan Al-Quran yang mulia dan agung, serta mencintainya dengan sungguh-sungguh. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
dan seruan akhir kami adalah segala sanjungan puji itu bagi Allah Ta'ala semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.